Bayangkan sebuah peradaban yang menguasai hampir separuh dunia yang dikenal, di mana jalan-jalan dibangun lurus hingga ratusan kilometer, hukum ditulis rapi, dan pasukan militernya, legion, membuat musuh bergetar sebelum pedang mereka terhunus. Inilah Imperium Romanum, Kekaisaran Romawi, sebuah superpower yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Namun, sebesar apapun temboknya, setangguh apapun prajuritnya, suatu hari, segalanya runtuh. Kita mulai di abad pertama hingga kedua Masehi. Saat itu, Romawi berada di masa yang disebut Pax Romana, bahasa Latin yang berarti perdamaian Romawi. Sebuah era panjang, sekitar 200 tahun, ketika peperangan besar hampir tak terdengar, dan perdagangan mengalir dari Eropa, Afrika, hingga Asia. Wilayah kekuasaannya luar biasa. Dari Britania di ujung barat Eropa, hingga Mesopotamia di timur, dari gurun Afrika Utara, hingga pegunungan Eropa Tengah. Di pusatnya, Roma berdiri megah. Kolosium dipenuhi sorak penonton, Forum Romanum ramai oleh pedagang dan politisi. Jalan-jalan dibangun dengan teknik presisi, sebagian masih bertahan hingga kini. Romawi saat itu seperti Amerika Serikat di era modern, tapi bahkan lebih luas pengaruhnya. Mereka memiliki teknologi aquaduk untuk mengalirkan air, hukum tertulis seperti Corpus Juris Civilis, kumpulan hukum sipil, dan sistem militer yang disiplin. Namun, di balik kemegahan itu, retakan kecil mulai muncul. Bukan retakan pada tembok, tapi pada fondasi peradaban itu sendiri. Pertama, krisis politik. Di abad ketiga Masehi, perebutan kekuasaan menjadi darah sehari-hari di Roma. Dalam waktu hanya 50 tahun, Romawi berganti lebih dari 20 kaisar. Sebagian besar mati dibunuh oleh saingannya sendiri. Istilah untuk ini dalam bahasa Latin adalah Imperium Sine Fin, kekuasaan tanpa batas, tapi juga tanpa kestabilan. Kedua, masalah ekonomi. Perang yang tak henti-henti menguras perbendaharaan. Pemerintah mulai mencetak koin dengan kadar perak rendah, memicu inflasi. Harga roti naik, perdagangan terganggu oleh perampok dan serangan dari luar. Ketiga, ancaman eksternal. Bangsa-bangsa barbar, sebutan Romawi untuk suku-suku di luar peradaban mereka, mulai menekan perbatasan. Goth, Vandals, hingga Han perlahan menggerogoti pertahanan Romawi. Tahun 285 Masehi, seorang kaisar bernama Diocletianus mengambil keputusan besar. Ia membagi kekaisaran menjadi dua. Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota di Roma, Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Bizantium, yang kelak dikenal sebagai Konstantinopel. Keputusan ini awalnya untuk mempermudah administrasi. Namun di sisi lain, ia menciptakan jarak politik dan perpecahan strategi. Abad keempat dan kelima menjadi masa kelam. Tahun 410 Masehi, Roma, kota yang diyakini abadi, jatuh ke tangan Visigoth di bawah pimpinan Alaric. Bagi orang Romawi, ini seperti melihat bendera musuh berkibar di jantung ibu kota. Tak lama kemudian, tahun 455 Masehi, suku Vandals menjarah Roma lagi. Mereka membawa pergi harta, perhiasan, bahkan patung-patung dewa. Kata Vandal yang kita kenal hari ini untuk menyebut perusak berasal dari peristiwa ini. Di sisi lain muncul ancaman dari timur, bangsa Hun yang dipimpin Attila. Mereka dijuluki Flagellum Dei, cambuk Tuhan, karena dianggap sebagai azab bagi dunia. Kedatangan Hun memaksa suku-suku barbar lain masuk ke wilayah Romawi, yang ironisnya justru mempercepat kehancuran kekaisaran itu. Pada tahun 476 Masehi, segalanya berakhir untuk Romawi Barat. Kaisar terakhir, seorang anak muda bernama Romulus Augustulus, digulingkan oleh panglima barbar bernama Odoacer. Romulus diasingkan dan lambang kekaisaran dikirim ke Konstantinopel. Bagi banyak sejarawan, 476 Masehi adalah tahun resmi jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat.
Meski demikian, Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium masih bertahan hampir 1000 tahun lagi hingga akhirnya tumbang di tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Sejarawan telah berdebat selama berabad-abad, tapi kebanyakan setuju penyebabnya adalah kombinasi dari kelemahan internal seperti korupsi, perebutan kekuasaan, ekonomi runtuh, militer melemah karena terlalu bergantung pada tentara bayaran barbar yang tak selalu setia, serangan eksternal seperti invasi bertubi-tubi dari bangsa barbar, perpecahan wilayah yang menandakan sulit mempertahankan wilayah sebesar itu, serta perubahan budaya, misalnya adopsi kekristenan sebagai agama resmi mengubah orientasi kekaisaran, meski ini masih kontroversial. Meski runtuh, warisan Romawi tetap hidup. Hukum Romawi menjadi dasar hukum di banyak negara modern. Bahasa Latin berkembang menjadi bahasa Italia, Spanyol, Perancis, Portugis, dan Rumania. Arsitektur mereka masih berdiri dari Kolosium di Roma hingga akuaduk di Spanyol. Romawi mengajarkan kita satu hal, bahkan kekuatan terbesar pun bisa runtuh. Tapi ide, budaya, dan inovasi bisa bertahan selama ribuan tahun. Dan begitulah kisah jatuhnya kerajaan terkuat di dunia. Bukan karena satu pedang, bukan karena satu perang, tapi karena 1000 luka kecil yang perlahan menggerogoti jantungnya. Kekaisaran Romawi telah tumbang, namun namanya tak akan pernah hilang dari sejarah. Itulah pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, tinggalkan komentar dan jangan lupa like dan subscribe Ricardo Project. So, see you next video.